Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Insya Allah ya. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama hingga satu semester ini minimal dalam mata pelajaran pendidikan fikih. Perkenalkan, saya nama Masyhuri. Untuk pendidikan fikih, tema yang pertama akan kita bahas yaitu sumber hukum dalam Islam. Untuk tujuan pembelajaran hukum dalam Islam ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian juga peserta didik dapat melakukan simulasi penerapan hukum Islam dalam keseharian. Jadi harapannya nanti di dalam keseharian anak-anak sekalian bisa ketika melakukan ini, oh hukumnya ini, ketika melakukan apa, hukumnya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, anak-anak sekalian yang saya banggakan. Untuk materi, yang pertama, pendidikan fikih yaitu sumber hukum dalam Islam. Seperti yang telah disampaikan di atas, yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber hukum dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan, sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungan Al-Quran itu adalah tauhid, tentang pengesaan kepada Allah, mengesahkan Allah. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang ibadah, menerangkan bagaimana cara kita melakukan penghambaan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan Al-Quran juga berisi tentang janji Allah bagi manusia-manusia atau hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan surga Allah. Begitu pula kebalikannya. Bagi hamba-hambanya yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan neraka Allah. Kemudian juga Al-Quran berisi tentang jalan mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kemudian juga Al-Quran berisi tentang kisah dan cerita, baik kisah masa lampau, kisah sekarang, kisah yang akan datang. Al-Quran menceritakan semua. Dan di dalam Quran surat Al-Maidah ini mempertegas. Quran surat Al-Maidah ayat ketiga mempertegas akan sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku buatmu dan aku ridhoi agama Islam bagimu. Sedangkan untuk sumber hukum dalam Islam yang kedua adalah hadis. Hadis ini macam-macamnya, yaitu hadis mutawatir, berurutan, berlanjut. Dan macam yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, kemudian hadis gharib. Dan dari segi mutu periwayatan hadis, di mana hadis ahad dibagi menjadi 3 dari segi mutu. Yang pertama yaitu hadis sahih. Nah, ini yang prioritas harus kita mengerti, harus kita pahami. Apa itu hadis sahih?
Hadis sahih adalah di mana periwayatannya atau dalam bahasa hadis sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Periwayatan hadis tersebut juga tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih ini biasa atau bisa dijadikan hujah atau dasar hukum. Kemudian yang kedua, dari segi mutu hadis ahad itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Hadis hasan, apa itu hadis hasan? Yaitu hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Hadis hasan ini juga bisa dijadikan sebagai hujah atau pegangan. Dan yang ketiga, hadis do'if. Apa itu hadis do'if? Yaitu hadis yang lemah. Merupakan hadis yang kurang dari tingkatan hadis hasan. Baik anak-anak sekalian, untuk sumber hukum yang terakhir, yang ketiga ya, yaitu ijtihad. Nah, ijtihad secara bahasa yaitu mengerahkan segala kemampuan. Sedangkan secara istilah adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai putusan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, sekarang ijtihad ini kenapa ada? Jelas sumbernya dari Al-Quran. Terdapat pada surat An-Nisa ayat ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Dan Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Yang artinya, apabila hakim berijtihad dan mencapai kebenaran, maka dia mendapat 2 pahala. Namun jika tidak mencapai kebenaran, maka dia mendapat 1 pahala.